Shalom saudara-saudaraku, apa kabarnya? Processing Tuhan kadang menakutkan. Firman Tuhan Bapa tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Itulah Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera. Memang rasa takut mencekam ketika masalah serius datang kepada kita. Saudaraku, perasaan takut dapat membuat hati kita ragu akan Tuhan. Bisa datang karena kabar-kabar buruk, info-info negatif yang kita dengar dari seseorang. Saudaraku, itulah sesungguhnya realita hidup. Dan yang seperti ini adalah lazim, sebab kita berinteraktif dengan dunia yang rentan, keras, kasar, dan ego. Saudaraku, maka itu Injil disebut kabar baik, berita senang yang dapat menenteramkan hati orang yang mendengarnya. Saudaraku, Raja Daud dan Rasul Paulus adalah orang-orang hebat yang pernah dicekam rasa takut. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu kecut dan tawar hati, tetapi kuatkanlah hatimu, sebab aku telah mengalahkan dunia. Haleluya. Saudaraku, perasaan sedih, perasaan gentar, keresahan sesungguhnya baik sebagai dorongan kita melekatkan diri, membangun hubungan yang intens dengan Tuhan. Saudaraku, apa sebenarnya yang sedang terjadi pada kita? Lalu apa kehendak Tuhan? Bukankah setiap waktu, setiap saat, setiap peristiwa Tuhan berkehendak di dalam hidup kita di sana? Jika saudara bertekun, kelak Roh Kudus akan ingatkan dan tunjukkan kilasan-kilasan peristiwa yang terjadi di masa lalu saudara dan di waktu-waktu yang akan datang. Apa yang saudara lakukan, ia akan menuntun kita mengerti maksud-maksudnya. Kita akan segera menemukan jawabannya, hati kita sejahtera. Haleluya. Disinilah uniknya kita ikut Tuhan yang hidup itu. Bila hidup kita datar-datar saja, maka kita akan jenuh, merasa tidak terlalu perlu dengan Tuhan. Itu umumnya orang. Saudaraku, kita dapat dan kita tidak dapat pembelajaran yang dalam mengenai iman. Maka itu goncang-gancing batin dan iman sesaat diperlukan bagi pembelajaran kita. Sebagai pembelajaran kita, seperti kera tertidur lelap di atas batang pohon, karena sepoi-sepoi dan semilir angin yang meniupnya hingga ia jatuh. Tetapi dengan adanya hembusan badai yang kuat menerpa kera itu, maka kera itu berjaga dan selamat. Saudaraku, sebagai orang tebusan, setiap kita pemercaya yang sudah dibeli oleh darah Yesus, Tuhan sesungguhnya punya kepentingan sepenuh-penuhnya di dalam hidup kita. Bahkan sejatinya hamba dan kita tidak punya hak lagi atas diri kita, maka hanya mengucap syukur yang ia mau di dalam segala hal, di dalam suka dan duka, mengalir berserah kepadanya. Saudaraku, ini yang Tuhan mau. Bagaimana kita menyikapinya? Selama ini kan tidak demikian. Kita lupa, kita masih mau bawa cara kita sendiri. Kita bersungut-sungut, marah-marah, kadang kita ngambek, dan banyak hal kita bertahan kuat dengan prinsip kita. Kiranya hari ini saudara dilapangkan dan Tuhan meluaskan pandangan Anda memasuki masa-masa kesesakan. Tidak berprasangka dan berprakira keliru hingga terkecoh, terusik, terobsesi dengan processing yang Tuhan tengah kerjakan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.